membutuhkan suatu lahan yang cukup untuk pembangunan batalion 766. Mungkin kalau kita berpikir secara strategis ke depan, kita memang sangat membutuhkan pembentukan batalion 766 Rifle khusus ini. Ini yang perlu menjadi atensi, yang memang Bapak Panglima sangat luar biasa menaruh perhatian berkaitan dengan program-program yang diselaraskan dengan program yang ada di pemerintah daerah. Yang pertama adalah program stunting. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh Kodam di 13 kabupaten yang ada jalan bagian ini. Kemudian program TNI Manunggal Air Bersih. Ini pencanangan 1000 titik air bersih. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, terpusat di Kodim 1859 Maida. Berkaitan dengan TNI Manunggal Air Bersih ini juga merupakan program dari Bapak Kasat yang ditindaklanjuti oleh Bapak Panglima untuk direalisasikan di wilayah Provinsi Papua Barat. Ada 53 titik, 43 sumur bor dan 10 titik pompa air hidran yang sudah dilaksanakan dan berjalan selama ini. Kodam 18 Kasuari melalui gereja atau sekolah minggu maupun Kodim dan Koramil sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan kita harapkan ini berjalan secara maksimal dengan dibantu oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan wilayah Papua Barat bebas daripada buta aksara. Lanjut. Kemudian ini suatu ide yang luar biasa juga dari Bapak Panglima melaksanakan kegiatan wilayah kampung terhadap daerah-daerah yang terisolir berada di wilayah-wilayah. Program ini merupakan program yang digagas oleh Bapak Panglima untuk bisa melihat secara langsung apa yang harus dikerjakan oleh Kodam, termasuk yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah. Kemudian program Mitra Khusus Papua Barat yang sekarang ini sudah berjalan. Tahun 2021 itu 1000 orang khusus, kemudian tahun 2022 ada 250 orang tambahan khusus. Dan ini juga respon dari Bapak Bupati luar biasa pada saat rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Papua Barat. Memang Bapak Bupati hadir dibandingkan dengan yang lain mungkin diwakilkan oleh asisten atau seperti ini. Ini berarti wujud daripada bagaimana atensi yang luar biasa oleh Bapak Bupati berkaitan dengan program Bintara dan Laman Khusus. Kemudian ini juga inisiasi yang luar biasa berkaitan dengan pembuatan dan pemutaran film Taklukan Mimpi. Nah, ini menjadi respon yang luar biasa. Bapak Panglima memerintahkan untuk ini menjadi momentum untuk mewujudkan bagaimana kreasi anak muda dan diangkat itu tentunya mewujudkan bagaimana nasionalisme bisa dikembangkan melalui budaya yang ada di daerah. Demikian yang bisa kami sampaikan para hadirin sekalian berkaitan dengan rencana dan kekuatan dan program kegiatan. Oh siap, dibalik. Dan berkaitan dengan banyaknya masyarakat maupun unsur TNI yang bergerak dari suatu daerah ke daerah lain menggunakan sarana perkapalan, jadi sangat memungkinkan bisa dilaksanakan bagaimana perlunya ada transportasi laut yang bisa menghubungkan satu daerah yang lain dengan daerah yang lainnya. Nah, ini Bapak Panglima juga menggagas bagaimana program untuk mempermudah transportasi khususnya kapal laut ini bisa dilaksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya
sambutan Pangdam 18 Kasuari pada yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema SOS dipersilakan. Shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Yang saya hormati dan Rem 182 Desa Oking, yang saya sayangi Bapak Bupati Kabupaten Turunama beserta seluruh perangkat ya di Kabupaten pemerintah daerah Kabupaten Turunama. Ada di sini Pak Sekda, terima kasih, mungkin beberapa asisten, staf ahli, kemudian ya Pak Saudara semua, seluruh OPD ya, OPD yang hadir, terima kasih. Mungkin juga dari ya pemerintah tingkat distrik mungkin, kepala distrik atau yang hadir, kemudian dari KPU juga ya, KPU hadir, Bawaslu ada. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan tidak terlupakan, tapi kalau ini terlewatkan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Forkopimda Kabupaten Turunama hadir di sini Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim, kemudian dari rombongan Polda ini para asisten, Asintel, Asop, Astel, dan Asren. Saya kira hanya berkat dan kasih Tuhan kita semua dalam sehat walafiat. Terima kasih hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kembali lagi saya memberikan apresiasi ya atas nama pimpinan TNI Angkatan Darat dan seluruh keluarga besar Polda Bambang Saswari kembali hari ini di forum yang sederhana di kantor pimpinan ini. Saya perlu menyampaikan ucapannya terima kasih yang tulus dengan ya diterimanya sangat baik oleh masyarakat secara umum, lewat pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat hadirnya Kodim 1811 peradaban di Wasio. Terima kasih Pak Bupati untuk semuanya itu. Dikaitkan dengan sudah resminya Kodim 1811 peradaban, ini mengandung satu konsekuensi dari kualitas keberadaan itu sendiri. Yang jelas harus dapat memastikan ya keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Kabupaten Turunama secara umum. Kemudian yang kedua, keberadaan yang merupakan bagian dari unsur negara ini harus terus dapat memberikan kontribusi yang berkualitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan di wilayah. Kenapa? Berkaitan dengan percepatan pembangunan itu titik esensinya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah kalau bicara kesejahteraan masyarakat, itulah keamanan yang hakiki, yang sejati. Bukan secara fisik berada di kami, tetapi keamanan hakiki adalah kesejahteraan itu sendiri. Namun kesejahteraan itu bisa berjalan apabila kita juga secara fisik instrumen negara yang namanya aparat, baik TNI Polri ini harus hadir secara utuh sesuai dengan struktur negara itu sendiri. Kalau di sini kabupaten paling tidak legalitasnya adalah Polres maupun Kodim, ya. Sehingga ini sudah tidak bisa berhenti lagi bagi kami sebagai Pangdam 18 Kasuari bersama Danrem untuk mulai meraih apa kontribusi nyata, apa pemikiran-pemikiran nyata yang harus diberikan, dipersembahkan untuk hidup berdiri, terutama bagi masyarakat secara umum. Nah tadi hari ini saya terima kasih waktu peresmian ini, saya minta waktu kepada Pak Bupati dan semua untuk bisa secara gamblang kami memaparkan dulu potret dari program yang kami sedang berjalan. Tetapi dengan adanya Kodim ini kami harus nyatakan lagi, dan ada hal-hal yang mulai dari para peranakan ini yang memang terus terang daya dukungnya saya hanya bisa menitikan air mata ya di dalam hati berkaitan dengan kontribusi yang sangat-sangat luar biasa dan menyentuh hati dari Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Turunama dan Bapak-Bapak dan Ibu semua ini. Ya kita tepuk tangan.
Sehingga pemikiran saya akan totalkan secara keseluruhan, mulai center dari Kabupaten Tubuh Kota Tanah Peradaban ini akan menunjukkan program-program yang berkualitas, dan dari sini akan menjadi potret untuk seluruh wilayah Papua Barat, kabupaten kota yang lain. Demikian program. Sehingga saya memberanikan diri hari ini untuk memaparkan program yang memang selama ini sudah berjalan, tapi saya perlu jelaskan secara gamblang. Dengan demikian kita dengan hati yang selama ini bisa mengantar potret dari Kabupaten Tubuh Nama ini yang paling tidak dapat memberikan suatu inspirasi dan napas yang lebih baik lagi bagi kabupaten-kabupaten kota di Provinsi Papua Barat ini. Jadi sekilas keberadaan Kodim ini sudah harus melaksanakan program-program kemasyarakatan. Itulah tadi program yang kami sampaikan. Ada satu program yang perlu saya jelaskan kembali dalam rangka untuk bisa paham betul kenapa program itu harus ada, dan itu hanya diperuntukkan bagi TNI, dan dalam pelaksanaannya itu tentunya melibatkan juga unsur Polri. Itu yang dinamakan dengan TNMD. Dan terus terang begitu saya memindahkan kaki orang bahasa suara ini, saya disambut oleh Taruna Peradaban dengan program TMMD itu sendiri. Ya, pada TMMD yang pertama kali yang pertama ya, dan saya terima kasih saya langsung didampingi. Nah, inilah yang akan saya jelaskan, saya sampaikan. Ini terus terang saja Pak Bupati, tahun ini kita sudah sama-sama mendapatkan arahan dari Bapak Presiden 3 hal pokok yang menjadi utama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan permasalahan baik itu bersifat domestik, permasalahan bahkan yang bersifat global, baik itu yang berhadapan dengan permasalahan internal bangsa sendiri maupun dampak global dari situasi dunia. 3 hal yang diangkat oleh Presiden dan harus kita jawab harus kata. Yang pertama, bagaimana menekan laju inflasi. Yang kedua, bagaimana kita harus mengatasi kondisi stunting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, harus menyelesaikan kondisi bangsa ini yang dinamakan adalah kemiskinan ekstrim. 3 hal inilah yang sudah menjadi arahan dan terus kita berlihat, dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Dengan program-program yang kami atur itu, yang kami paparkan tadi lewat hasil, saya kira dan tidak berlebihan dengan sumbangsi kami yang sederhana ini, itu bagian program yang turut menjawab dari 3 hal tersebut. Namun tidak bisa kita sendiri. Program itu menjadi bagian dapat terlaksana karena semua yang punya kewenangan kekuasaan adalah pemerintah itu sendiri. Mulai dari pusat sampai dengan di daerah. Kalau kita provinsi adalah pemerintah provinsi, Bapak Gubernur dan semua perangkat eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berbicara di kabupaten ya Pak Bupati, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tetapi semuanya untuk menjawab kepentingan masyarakat. Saya tidak berpanjang lebar, saya hanya menjelaskan tentang TMMD Pak Bupati. Saya program selama ini yang sudah berjalan dan sedang berjalan adalah bagaimana menjaga kehidupan masyarakat yang paling ujung dari struktur kenegaraan di Republik ini, yaitu kampung. Kalau di daerah lain namanya desa. Nah, itulah saya katakan jelajah kampung itu. Karena potret dari jelajah kampung ini, saya kira menjadi ranah dari semua kita yang unsur negara ini. Dari jelajah kampung itulah kita akan bisa memastikan kondisi secara real, dan juga kita akan mampu memberikan solusi yang tepat. Nah, dengan demikian, jelajah kampung ini kami nanti akan mengangkat dalam bentuk program Operasi Bakti TNI, di mana Operasi Bakti TNI ini ada 3 model yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah TMD, kemudian yang kedua adalah TMD yang biasanya bersifat timbangan, dan yang ketiga adalah karya bakti itu sendiri. Nah, model 3 hal ini terus terang ini yang harus betul-betul kita hadirkan, karena dengan demikian secara pelan tapi pasti kondisi kehidupan masyarakat secara real
itu mampu kita mengangkat secara perlahan. Kenapa? Standar kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak ada negara yang tidak dilengkapi dengan anggaran. Kalau tidak dilengkapi dengan anggaran, itu bukan negara. Besar atau kecil pun dan sebagainya. Sehingga lewat kegiatan operasi bakti TNI inilah kami coba desain jelajah kampung itu menghasilkan suatu kegiatan secara bersama, tidak kita sendiri. Terus terang saja Pak Bupati, saya masih melihat potret dari beberapa wilayah yang selalu melihat TMMB itu sebatas hanya dari jumlah nominal duit. Tetapi sejatinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat dalam konteks kehidupan mereka yang bisa kita angkat dari kesejahteraan, esensi dan TMMB, rohnya itu ada di sini. Masalah anggaran, masalah sekuit, itu yang nanti akan menyertai. Mau besarnya berapa dan sebagainya, itulah yang harus menjadi bagian yang untuk menyelesaikan. Nah, dengan demikian, saya akan mulai mengajak di Teluk Kondawa ini yang merupakan tanah peradaban. Mari lewat program TMMB ini kita harus pastikan bahwa optimal, maksimal, dan total dan ada perubahan secara nyata. Saya juga tidak mau sebagai bagian dari unsur negara dalam konteks aparat keamanan ini tidak berjalan secara seimbang dengan prosperity atau kesejahteraan. Ya, ini yang saya melihat dan sebagainya yang perlu adanya suatu perubahan pada waktu-waktu mendatang. Dan saya kira sangat tepat mulai dari Kabupaten Teluk Kondawa ini. Dengan demikian, khusus jelajah kampung, nanti kita akan bangun bersama hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama, termasuk opini. Jadi konteks kebersamaan ini yang harus kita jaga selama kita mengawal Republik ini di wilayah kita masing-masing. Saya tahu di sini banyak program ya Pak ya, sampai dengan yang bersifat namanya otsus. Nah inilah yang harus perlu kita hadirkan dengan suatu perubahan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, saya tidak berjanji dan sebagainya, tetapi saya akan memulai dan tidak bisa sendiri, harus tetap induk semuanya adalah di pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian khusus untuk otsus Pak, saya terima kasih lagi. Ternyata semuanya mulai dari Teluk Kondawa semua ini. Hari ini saya harus bertangan, terima kasih kebetulan. Ini bukan kebetulan. Memang pertama saya menginjakan kaki di seluruh kabupaten kota setelah dari Padang, itu pertama di situ. Terus sampai sini, saya tidak tahu. Jangan tanyakan saya, mari kita berdoa masing-masing. Tanya pada Tuhan, lewat doa. Tapi saya yakin pasti akan Tuhan menjawab semua karena hati. Oke? Semua karena hati. Peresmian juga tepat tanggal 25, tanda tangan hari ini khusus di sini lagi. Saya punya hati kok kayaknya harus berterus terang juga di masyarakat Teluk Kondawa lagi hari ini. Ini belum pernah saya paparkan. Ini saya paparkan. Dan ini kalau sudah terjawab, ini akan saya bawa menjadi contoh dan perubahan di Republik ini. Dari tanggal 18 Februari lewat anak peradaban. TMMB harus berkualitas dan TMMB harus total. Karena di situ sejatinya menggunakan uang negara. Saya tidak mau hanya legal, aparat keamanan legal unsur negara, tetapi kau cenderung hanya main-main saja. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua untuk khusus saya terima kasih. Saya sampai kemarin kalau ada kabupaten yang tidak mau, ya saya bilang serahkan aja ke Teluk Kondawa. Kira-kira gitu. Karena saya sudah punya hati. Tetapi apa artinya dinamika ada, kita harus selaraskan. Biarlah semua menjadi bagian dari program khusus itu sendiri. Ya, itu saya terima kasih dan saya akan jawab Pak Bupati. Yang tadi diserahkan masyarakat semua pindah sini, itu saya jawab secara tuntas nanti. Saya akan pindah semua ke sini. Ya, itu kemudian untuk otsus juga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Ya silakan, kemudian akan berdampak kepada reguler.
Karena saya bukan mengistimewakan, tetapi semua ada yang menjadi prioritas dan sebagainya. Nah, kemudian kaitan dengan stunting tadi, kemudian ketahanan pangan, ini saya ajak kembali kepada pemerintah daerah lewat OPD-OPD yang terkait semua dan sebagainya. Ya, kami bukan mau mengambil peran dan intervensi, tetapi kami harus tahu namanya keamanan itu dia harus menjamin semua aktivitas, semuanya harus dalam kondisi aman. Kami menempatkan sebagai unsur katalisator. Katalisator. Jadi silakan Bapak dengan hadirnya kodim nanti, ya baik itu Pak Bupati, kemudian unsur, ya apalagi unsur legislatif ya, yang setiap saat turun untuk menyadap aspirasi masyarakat, kemudian action nyata lewat ya eksekutif dengan seluruh perangkatnya di OPD dan sebagainya ya. Ini saya berharap untuk bisa kita semakin ya sinergis ke depan. Kemudian kaitan dengan tadi ya Pak Bupati, saya juga melihat bagaimana konteks hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini memang agak riskan juga keberadaan pesawat udara dan sebagainya. Tetapi laut tidak boleh menjadi hambatan. Mau badai mau topan yang penting, ya kan Pak? Ombak baru 1 meter 2 meter, konon nenek moyang kita adalah pelaut, kira-kira gitu kan? Konon katanya. Jadi memang laut ini yang menjadi penyambung. Kalau mau lewat darat, sambung menuju Wonosalam, dia lewat laut juga ya kan? Dan sebagainya. Sehingga saya berpikir mungkin saya tadi ada kapal itu coba mau menghadirkan, membantu pemerintah menghadirkan transportasi laut kapal cepat di seluruh wilayah Papua Barat. Tapi saya mau mulai dari Purwokerto. Tadi sudah sampaikan. Kapal cepat itu sifat yang pertama meringankan beban pemerintah. Ya tadi saya langsung turun poin aja Pak Bupati. Itu kapal bukan mewah, tapi mantap. Kemudian tiket harga subsidi, tetapi tidak boleh ada subsidi dari pemerintah. Jadi pertama tujuan meringankan beban pemerintah. Tidak ada subsidi, tapi harga tiketnya harga subsidi sekarang. Kenapa? Progres ke depan ini masyarakat kita harus berikan suatu pelayanan. Masyarakat ini adalah raja. Saya tidak salah dong, jangan bilang Pak Kapol datang bawa kapal. Ya iya Pak. Saya itu bagian dari turut berpikir menjadi ini juga arahan dari Bupati kira gitu. Sekarang saya juga arahan dari Bupati. Jadi kapal cepat nanti proses prosedurnya silakan nanti disesuaikan sesuai prosedur. Tetapi intinya saya minta harga tiket harga subsidi, tetapi tidak ada subsidi dari pemerintah. Siap laksanakan. Kalau tidak laksanakan, kalau sudah ada subsidi, biar kita naik boleh-boleh aja. Ini yang akan kita lakukan secara pelan kita akan coba berpikir untuk ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Kodim. Ya, kemudian tadi tambahan lagi saya lupa. Saya kenapa menempatkan 1 batalion di sini. Ini juga yang akan membantu dalam konteks keamanan, kemudian percepatan pembangunan juga dampak meningkatkan ekonomi kreatif. 3 hal yang menjadi dasar arahan itu harus terjawab dengan saya merancang gelar satuan. Kok tiba-tiba batalion 1 batalion 5 orang saya harus terutama. Nah, memang konsekuensinya tetap hanya sebatas lahan, ya, hanya sebatas lahan disiapkan. Saya kira lahan di sini kan luas sekali ya kan. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, kalau bisa dipercepat karena habis ini saya harus langsung laporkan karena ini akan merevisi Renstra. Di wilayah Sorong juga akan saya bentuk juga 1 batalion. Yang itu nanti kita masih melihat potret peletakannya itu mungkin di Maibrat ya. Mungkin di Maibrat. Kalau di wilayah Koren 182 itu di Teluk Godama batalion. Itu aja mungkin dari saya.
sekali lagi terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Mohon maaf ya kalau dalam konteks tugas-tugas selama ini itu masih ada hal, terutama para prajurit ya, entah itu yang organik atau tugas membuat masalah ini sudah itu anak-anak bapak ibu panggil cukup tersedia dia sudah. Kalau perlu melawan, lapor kita. Biar saya ikat dia terakhir saya kasih tenggelam di laut. Saya selalu menggunakan bahasa-bahasa yang rakyat. Kenapa? Itu nama kita wilayah timur ini bahasa rakyat enak dan sebagainya. Biar kita ini. Kalau saya tidak tahu nanti saya hukum dan sebagainya. Dia bingung hukum pakai dasar. Tidak. Tahu nanti saya ikat kau leher. Saya kasih masuk ke laut itu laut ada bos. Beri juga dia kan. Itu pakai masuk laut ini. Itu adalah suatu cara saya dalam bahasa rakyat dengan kondisi apa yang ada. Tapi kalau bilang itu saya pakai aturan ini, wah besok tak gas saja di hukum negara, mati kita itu. Tapi saya pakai bahasa rakyat, kondisi alam, dia kaki, jangan. Kalau sudah saya lempar kau bilang di hutan sana, itu pelanggaran terus. Yang tidak di masyarakat, saya lempar di hutan sana, di situ sudah tunggu kau ulang naga di, yang diikat, Amerika. Mudah-mudahan berubah dia kira gitu. Ya itu saja Pak Bupati. Balik saya titip anak-anak saya termasuk prajurit Kodam, TNI termasuk dari ya adik saya ini Kapolri beserta anak-anaknya semua. Demikian dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam. Salam kami kasih Tuhan. Yesus Kristus salam sejahtera. Terima kasih. Sambutan Bupati Teluk Ulama pada yang terhormat Bapak Insinyur Henry Mampu FM, dipersilahkan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kasmadi, yang Ibu Ketua KPU dan dari Bawaslu, para pimpinan OPD, juga BPKG, para hamba Tuhan ada juga, para listrik, saat ini. Ya, dari pertahuannya ada ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai hari ini kita berdapat. Yang pertama saya ingin sampaikan seperti beberapa saat lalu saya sampaikan untuk jajaran generasi bahwa mari saya ingin birokrasi lebih dulu mengambil peran melihat. Saya selalu melihat sesuatu semuanya dari kacamata rohani. Peristiwa hari ini juga saya lihat dari kacamata rohani. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat berdiskusi tentang tanggal kapan Pak Ramli bertanya terus tanggal berapa? Ya, kita hanya bersepakat tanggal hari ini. Tanggal hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 1925 ini memulai pendidikan di sini dan hanya daerah ini ditetapkan sebagai tanah peradaban bagi orang Papua. Hanya tadi kami ya diskusi di bawah dan sudah berbicara sudah kita namakan Kodim peradaban. Ketepatannya. Tetapi suatu berkah yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Karena apa yang disampaikan Pak Pangdam tadi dan itu juga yang kemarin beberapa saat lalu kami bertemu dengan Gubernur diingatkan terus. Jadi semuanya ya saya pikir diatur oleh Tuhan, terjadi berdamai. Memang pada saat pelantikan menjadi bupati maupun bupati
saya bersama Pak Bupati adalah mempercepat pemilihan Kodim. Itu karena kami melihat sudah sekian puluh tahun menjadi kabupaten, tapi unit kerja atau struktur dari organisasi yang menjadi pelengkap dalam negara ini sekaligus daerah terutama belum sepenuhnya lengkap. Jadi selain sarana prasarana infrastruktur pendukung, tapi organisasi perangkat yang diperlukan bagi daerah ini belum lengkap. Sejak kabupaten ini jadi, pertama kita berjalankan kualitas dulu. Kemudian setelah ini kita pikir perlu Kodim. Beberapa saat lalu saya juga sudah komunikasi dengan kejaksaan. Jadi secara berlalang semua unsur-unsur negara ini mesti kita hadirkan di daerah menjadi lengkap di daerah, sudah menjadi kebutuhan daerah. Ya, cuma sekaligus tidak bisa, tapi kita melihat mana yang penting. Itu jadi dasar sehingga kita cepat dan kami mengambil kebijakan. Kalau kita menunggu bangun baru, mungkin belum tentu sekarang diresmikan. Jadi diskusi dengan Pak Sekda dan semua jajaran OPD, kita harus pakai kantor distrik Naikere, distrik Basara Sieri, supaya bisa cepat beroperasi dan listrik dan aparat kami pindahkan sementara di sini dan mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa kita sediakan tempat lebih. Ini dalam rangka mempercepat terbentuknya Kodim definitif di Mondama. Jadi fasilitas walaupun terbatas, tapi sudah bisa ada beraktivitas. Itulah langkah yang bersama Wakil Bupati kami berpikir dan kita langsung mengambil hal seperti itu. Kemudian yang pertama, yang kedua, hari ini peresmian Kodim definitif dan kita terkait dengan 3 hal besar yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam. Kemarin dalam pikir dengan Bapak Mendagri ditekankan juga tentang 3 hal besar tadi, ya, inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim. Ini tadi malam di kapal, walaupun kapal, tapi saya coba dulu membuat resume hasil rapat dengan Pak Gubernur Mendagri dan Pak Gubernur, dan nanti saya lupa kalau besok tanggal 26. Jadi saya mau rapat besok, padahal tanggal 26 besok di Pak Bupati. Nanti tanggal 27 semua pimpinan OPD dan semua stakeholder kalau bisa kita rapat untuk membahas 3 hal ini. Inflasi, sudah ada perintah dari pusat, dari Presiden langsung. Kami rapat di Jakarta, mendapat arahan dari Presiden, dan juga kemarin dari Mendagri dan beberapa pimpinan di jajaran pemerintah pusat. Inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim mesti kita bersinergi untuk mengurangi dan itu. Dia dalam arahan itu termasuk sampai Pak Kasum TNI menyampaikan begini, Pemda bisa melibatkan TNI dan Polri untuk membantu dalam banyak hal, bahkan kalau boleh sampai distribusi pangan bisa TNI menyediakan Hercules kalau memang dibutuhkan. Ini betul-betul saya melihat betapa besar perhatian negara ini terhadap bagaimana melindungi masyarakat kita. Kalau terjadi kondisi krisis, maka langkah-langkah itu harus diambil. Maka kita bersyukur di sini sudah ada, sehingga dari pihak Polri juga sudah ada, sehingga bisa kita kolaborasi. Itu hal yang saya lihat dan segera perlu kita lakukan, karena di Mondama untuk kemiskinan ekstrim, ya pasti daya kemarin kita sudah turunkan dari 3.000, 1.000 lebih ya, 1.800 kalau tidak salah, dari miskin ekstrim turun ke, tapi tidak lepas dari miskin yang kita sudah turunkan miskin ekstrim dari 2010 ya kalau tidak salah ya, sudah turun 1.000, tetapi masih ada di miskin. Jadi mesti kita lakukan terus langkah-langkah untuk itu. Kemudian stunting kita masih di angka 31%, itu masih tinggi. Harus di bawah 10, ya, di bawah 10% itu baru angka yang aman. Nah, dari lain kita
ada sekitar angka 20%, kita di angka 31%, masih tinggi. Dan oleh karena itu kita perlu lakukan. Saya sampai berpikir nanti Pak Kepala Pemberdayaan Masyarakat ada ya? Masyarakat, Kepala Pemberdayaan nanti data saingnya kita bisa bagikan, data saing kan data lengkap di sini. Kemudian Pak kalau tidak ada, Pemberdayaan Perempuan, ya. Kalau boleh sampai tingkat kampung kita dapat data, by name, by address. Kemarin sudah ada 6 tahun tidak mungkin ya dokter ya. Tapi ya masih bisa kita urus kalau bisa kita urus itu. Jadi terkait dengan stunting, kemiskinan ekstrim nanti coba kita lakukan. Kemudian inflasi. Inflasi ini penting, harus semua. Perintah dari pusat harus melibatkan semua stakeholder. Termasuk instansi tadi. Kalau sampai kondisi krisis, pernah sih dengan TNI Polri, kemarin Bapak bilang begini. TNI Polri punya mobil, punya pesawat, TNI punya Hercules, saya beliau sampaikan begitu. Ini punya Hercules kalau diperlukan dihubungi, minta koordinasi supaya bisa dibantu. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tetap dan diperintahkan setiap minggu kita rapat tentang inflasi. Setiap minggu itu sudah perintah dari pusat, Pak Presiden perintah setiap minggu. Jadi tim TPD harus setiap minggu rapat dan memberikan laporan. Ini harus kita lakukan. Saya terima kasih kepada Pak Pangdam dan jajaran kemarin sudah membangun TPD. Saya lihat sesuatu yang pengalaman waktu di Pemberdayaan Masyarakat sekali kerja 17 atau 20 ya Pak Masyarakat yang di negeri dalam waktu 3 bulan sejumlah rumah terselesaikan lewat TPD dengan dana yang terbatas, tapi sekian rumah bisa selesai. Coba kita lihat di Indonesia kemarin, rumah yang begitu lama tidak sudah rusak dalam waktu yang singkat semua bisa baik, ramai lagi. Ini suatu TPD ini ya cukup berdampak positif. Yang itu Pak Sekda, saya masih ingin lanjut. Mudah-mudahan nanti kita tahun depan cukup air bersih. Kita harus lanjutkan air bersih untuk mengisi supaya lengkap. Dan itu ya tadi Pak Pangdam sudah sampaikan lewat bakti TNI, kalau bisa kita sediakan negara bakti TNI. Ketua BKG kita ibadah di belakang pasar sore. Saya lihat gereja di situ. Pasti kalau kita sudah sediakan kan setengah tembok saja. Di dindingnya kalau dindingnya dinding dari seng kan. Saya berpikir ini kalau TNI kerja 2 minggu selesai. Yang penting kita sediakan anggaran. Itu contoh-contoh yang saya di lapangan dan lihat. Ini kalau masalah jemaat sendiri kerja nanti lama. Kalau kita kerjasama dengan TNI, dalam bakti TNI, Pemda sediakan anggaran 2 minggu selesai gereja. Ya itu contoh yang waktu kita ibadah Natal, saya lihat situ ini setengah tembok, kemudian di atasnya dinding seng. Gerejanya bawa Iskandar ya, 12 kali 8. Saya nonton dari pemerintah. Ini ukuran berapa? 12 kali 8. Terus kali 8 ini kalau TNI kerja, pasti TNI ini kita sediakan anggaran. Ya walaupun anggaran kami di daerah memang sangat terbatas, karena seluruh anggaran sudah diatur, ya dari pemerintah pun sudah atur di kementerian masing-masing. Jadi kita mau geser-geser agak sulit. Saya percaya di tanah peradaban Tuhan pasti akan memberkati. Hari ini Menteri Pertanian datang di Manokwari dan ada program penanaman padi di Merapi. Pak Gubernur mewajibkan seluruh bupati mesti hadir bersama istri. Kemudian pagi tadi juga rapat pembahasan tentang dana bagi hasil migas. Tetapi peresmian Kodim penting juga. Sehingga kemarin sore saya minta ini dari Pak Gubernur 2 kali saya katakan, beliau tidak respon. Aduh ini ini sudah jam 5 sudah ya setengah 6. Angkat tangan yang ketiga, beliau bilang Bupati Lombok bagaimana? Saya Pak Pangdam sudah ada di Wasiot tadi siang dengan pesawat. Saya minta izin, saya harus berangkat sekarang. Dia bilang naik speedboat, tidak. Kapal sudah siap menunggu saya di sana. Lalu sekarang Bupati Lombok berangkat sudah, Bupati lain tinggal. Dan sampai
Sekda, Kepala Dinas Pertanian yang mewakili Bupati menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertanian di Manokwari. Ini semua daerah diperintahkan untuk mulai terkait dengan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Bagaimana kita menggarap lahan-lahan tidur dan lahan-lahan Pemda yang ada kemarin di Solo itu digunakan lahan Pemda. Jadi lahan masyarakat, lahan tidur, lahan masyarakat maupun tanah-tanah yang kosong, tanah Pemda, kalau bisa kita kerjasama untuk melakukan penanaman tanaman pangan yang ditunjuk kalau bisa pangan yang cepat berproduksi. Dan ini dengan kehadiran TNI, Polri, kalau kita kerja bersama-sama, saya pikir kita bisa lakukan hal yang baik, berdampak positif bagi daerah ini. Satu lahan kita ada di situ dan kita kerjakan. Apa yang disampaikan Pak Pangdam juga terkait dengan tadi kampung apa? Kampung ini sama dengan yang dikerjakan di Murdan ya, hampir mirip. Yang dikerjakan di Pemerintah Masyarakat. Pemerintah Masyarakat namanya beda kampung. Ya Pak Kepala ya. Pemerintah Masyarakat sudah sekitar 3-4 tahun ya. 4 atau 5 tahun sudah melaksanakan kegiatan beda kampung. Itu dengan dana yang hampir di TMB, dengan dana yang sedikit, tetapi bisa menyelesaikan pembangunan satu kali sekitar 10 ya, 10 bahkan lebih unit rumah yang bisa diselesaikan di kampung. Karena tidak ada ya sama-sama yang TMB, tidak ada pajak dan segala macam, tidak ada keuntungan perusahaan. Seluruhnya dari sumber daya yang ada, sumber dana yang ada digunakan untuk pembangunan. Masyarakat sendiri terlibat seperti itu kemarin, saya terlibat untuk pembangunan. Itu hal yang makanya saya melihat sesuatu selalu dari kacamata rohani, bagaimana Tuhan mendahului kita membuka jalan, semua jalan terbuka untuk kita laksanakan. Kehadiran TNI di sini melalui Kodim, dan tadi sudah disampaikan bahwa ada lagi 1000 lebih ya yang ditempatkan lagi. Ini saya dengan Pak Wakil dari kami dua berdiskusi, hitungannya begini. Kalau satu orang anggota gajinya 3 juta, 4 juta atau 5 juta kali 1000, maka itulah uang yang berputar di sini secara ekonomi. Jadi itu hal yang saya sampaikan. Ada satu lagi Pak Pangdam terkait dengan otsus. Terima kasih Mama kemarin rapat di kantor gubernur, semua bupati sibuk urus kepala BKPSDM, sibuk urus PNS, bahkan ada yang minta penambahan kuota. Saya lebih pilih di kantor gubernur dulu dengan Pak Sekda ya, dengan Pak Kepala Bapeda. Kami hadir untuk itu dulu. Dan saya melihat 6 bulan di sekolah dididik, setelah itu sudah pasti dan lebih cepat. Dan ini sudah mengurangi jumlah angka pencari kerja di Teluk Pendapat. Jadi kita beri atensi untuk itu. Waktu selesai dari pertemuan di kantor gubernur, saya baru turun ke Kanrek. Ibu Kanrek bilang, Bupati yang lain sudah pulang. Coba saya sendiri sudah. Nah, terus Ibu bertanya, Bupati kenapa terlambat? Saya tadi hadir di sini. Alasannya ini. Ibu bilang, yang lain tadi datang minta tambah kuota. Pak Bupati, ya saya karena melihat itu, ini juga penting untuk mengurangi jumlah pencari kerja. Kalau tidak kita akan bertemu semua mencari ini. Jadi itu hal yang perlu saya tambahkan. Kita lihat atensi tahun depan juga kita harus lakukan. Tentang khusus, terima kasih ada sudah komunikasi dengan Pak Pangdam. Kami juga saya menyampaikan bahwa tahun ini kita lagi persiapkan 1-2 anak-anak kami untuk nanti kalau bisa akmil. Saya berharap, sangat berharap ada anak pertama yang bisa lolos ke akmil dan itu menjadi satu kebanggaan. Saya selalu melihatnya ini begini, saya suka mengatakan kalau mereka berhasil, saya bisa berhasil, kita semua ya, jajaran Pemda berhasil menghasilkan satu anak, contoh saja, lolos dari akmil pulang kemarin dari perwira di sini. Itu kebanggaan, kepuasan kami melebihi nilai uang. Karena kita bisa menyiapkan satu investasi yang panjang. Hal yang jadi bahwa mudah-mudahan 1-2 anak pertama bisa kita akmil maupun akpol. Kerinduan kami dalam pemerintahan kali ini
pemerintahan pendek, jadi kita melakukan hal yang kecil tapi bermanfaat bagi daerah ini. Waktu cuma 3 tahun. Apalagi saya lupa tadi satunya. Oh ya, menyambut Koramil, dan saya juga sekaligus mau menyampaikan Pak Sekda, Polsek, Pospol ya, Pospam. Ya, ini pikiran ini muncul setelah saya lihat yang di drone. Waktu pergi lihat di drone, waduh ini yang rumah masyarakat yang dipakai itu menjadi pos polisi ya. Ini menjadi catatan Pak dari jajaran Pemda, Desbang, mungkin seiring dengan Koramil, pos dari polisi juga dari agensi, walaupun memang mungkin tidak bisa secepatnya sebelumnya, tapi bagaimana sama-sama kita bisa terus sedemikian rupa sampai sehingga bisa bersedia ya sarana-sarana yang bisa digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Pulau Ron itu penting ya, karena sering terjadi pencurian ikan. Dan dulu sampai sekarang, dari saya masih staf calon pegawai di sini, bicara dengan dulu sekarang perahu fiber cepat ini. Dulu kami pakai perahu kayu bicara dengan penculikan. Dan sekarang masih terjadi, sehingga ya tadi Pak Mahmud menyampaikan bahwa struktur negara ini perlu dihadirkan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Koramil, Pospam atau Polsek kalau ada di setiap distrik kan yang sudah membuat keamanan teritorial kita di wilayah kita semuanya sebagian besar ada di wilayah pesisir dan kepulauan. Itu hal yang saya kalau di untuk Polsek saya lihat contoh Solo ya, contoh di Ron begitu lewat saya lihat tadi pos polisi dengan masyarakat kepulauan kita bisa mendorong itu. Jadi itu kami terima kasih sekali Pak Menteri bisa di sini terhadap peresmian Polri, dan depan tentu saya percaya bahwa pasti kita akan bersinergi untuk pelaksanaan pemilihan hal terkait dengan masalah besar tadi. Yang saya contoh kemarin begitu dengan arahan Pak Gubernur, lalu saya berpikirkan ingat Pak Bambang sudah ada sini. Saya kira di anak-anak kosong kita keroyokan di situ. Sebab Pak Sekda satu program saya yang Bapak Wakil ASN turun kampung berjalan. Ini kalau ASN turun kampung ditambah TNI ditambah polisi, satu kampung kita kerja 1 minggu bisa selesai. Ya, satu program yang berjalan ya, sudah tahun kedua ini ASN turun kampung. Kenapa saya melakukan itu? Contoh kemarin kita di mana ya? Itu pegawai mau buang air susah di Roswar ya. Bukan susah, yaitu manfaatnya kita turun di kampung itu supaya kita rasakan apa yang lain susah. Kalau kita di sini baru cara ke sana kita tidak tahu. Tapi kita turun di kampung, apa yang lain rasakan kita rasakan, dan kita berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita lakukan bersama. Tapi yang paling penting adalah kita menyelesaikan 3 hal besar tadi: inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim harus kita lakukan. Kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Mesti kita bersinergi untuk melakukan itu, sehingga pertama kita menahan lajunya inflasi, peningkatan inflasi kita bisa tahan. Di Papua Barat kemarin disampaikan Kota Sorong sudah mulai nampak. Dengan itu Pak Gubernur memberikan petunjuk supaya semua daerah harus berinovasi. Saya ingat dulu sampaikan begitu, saya ingat sebelum berangkat apel hari Senin kemarin saya sudah sampaikan kepada semua pimpinan OPD, mari segera masing-masing OPD melakukan inovasi terkait dengan hal-hal di daerah sini perlu dilakukan. Dan untuk 3 hal itu saya berikan petunjuk kepada pimpinan OPD, mari mulai melakukan inovasi bagaimana kita menyelesaikan 3 hal besar. Oh ya, satu lagi saya protokol BPS, reksoses ya, reksoses ini mesti kita dukung, karena ini akan memberikan hasil
dari kegiatan proses kita akan memulai data yang